lihat nih tayangannya lagi rame banget, itu namanya adalah lagi, bener, A. ujian hidup. Betul, A. Lagi kita berangkat ke tempat, ke rumah Allah, lagi ibadah. Di sana juga kita lagi ibadah aja, kita masih bisa dikasih cobaan, dikasih ujian. Tapi semuanya pasti ada hikmahnya. Jadi yang lagi rame emang apa sih, A? ini ceritanya Ustazah Oki sama Ria Ricis itu ibunya. Jadi waktu lagi beribadah di Tanah Suci sempat sakit dan dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan yang kurang baik. Oh gitu. Tapi di sana alhamdulillah aku baca postingannya Ustazah Oki, dikasih keajaiban akhirnya yang tadinya mau dikasih ventilator atau sudah di ventilator, tapi kata dokter udah akhirnya boleh pulang. Tiba-tiba ada keajaiban itu. Nah, itulah kekuatan doa. Kalau orang udah bisa tawakal, udah bisa ini, pasti Allah kasih yang terbaik. Allah, luar biasa ya Allah. Kita panggilin gimana? Langsung aja kita dengerin ceritanya. Jadi semua rakyat-rakyat biar nggak penasaran, kita langsung ngobrol aja langsung sama Ustazah Bunda Oki Setiana Dewi. Uma, apa kabar Uma? Uma silakan duduk Uma. Aku tuh turut ngikutin juga beritanya Uma. Sama orang tua kan. Apalagi orang tua, aku ngelihat itu ibunya Uma sampai waktu itu sampai dibilang mau pasang ventilator atau sudah pasang Udah ventilator? pasang ventilator. Sudah pasang ventilator. Udah. Ya Selama Allah. 11 hari tuh. Iya, 10 harian lah. Ih, aku tuh sampai kaget pas Uma ngeposting, kata dokter ibunda dinyatakan boleh pulang. Oh iya, Ih, alhamdulillah. itu aku Ajaib. kaget banget loh, ajaib. Rata-rata nih bukannya gimana Iya, nih Uma ya. betul. Banyak orang kalau yang udah dipasang ventilator itu Itu, A. kecil sekali kemungkinannya untuk dilepas dan untuk ibaratnya lebih, wah itu udah kita harus udah lebih pasrah Iya, gitu pasrah Uma. banget. Jadi gimana sih Uma kejadiannya yang sedetailnya waktu itu sampai bundanya Uma tuh jatuh sakit padahal lagi ibadah kan di sana ya? Ya, jadi kami ini kan baru pulang haji. Iya. Kami baru pulang haji mungkin sekitar 5 hari. Ibu sekarang masih di ICU di Jakarta. Oh, sekarang lanjut ICU-nya. lanjut lagi. Tapi lebih baik keadaannya. Jadi waktu kami pergi haji, ibu dalam kondisi yang relatif stabil. Ibu itu memang ada autoimun sejak 17 tahun yang lalu. Jadi memang beliau itu memang Allah uji kehidupannya dengan sakit yang berat. Kita ini kan punya ujiannya masing-masing ya Kok ya. Dan ketika berangkat haji sebetulnya dalam kondisi yang stabil. Namun ketika sampai di kota Mekah itu panas sekali kan. Memang pada saat itu 45 sampai 47 derajat. Jadi sangat panas. Ibu kurang makan, kemudian ibu kurang tidur, kurang istirahat dan sebagainya. Akhirnya memang di kamar terus. Sempat dirawat di rumah sakit 5 hari, rumah sakit orang Indonesia. Tapi alhamdulillah, kantor haji maksud saya, alhamdulillah membaik. Setelah itu istirahat di hotel 3 hari, tiba-tiba ibu mengatakan kok pandangan ibu gelap ya, kok jantungnya berdebar ya. Nah ini tanda-tanda nih, saya cerita ini supaya teman-teman bisa aware dan jangan menganggap itu hal yang gampang gitu. Ketika orang tua kita atau siapapun mengatakan kok jantungnya berdebar-debar ya, coba tolong panggil dokter karena di travel kan ada dokter. Jadi dokter datang ke kamar dan bertepatan dengan dokter datang ke kamar, ibu tiba-tiba serangan jantung. Nah, saya bersyukur karena ketika ibu diberikan oleh Allah serangan jantung kejang, matanya melotot ke atas dan nafasnya susah sampai akhirnya berhenti. Jadi ibu itu ada berhenti nafas 5 menit. Ada berhenti nafas 5 menit? Berhenti jantungnya 5 menit. Ya Allah. Jadi ketika ibu berhenti nafas atau berhenti jantung selama 5 menit, di saat yang bersamaan dokter... Itu gimana tuh rasanya tuh ya? Karena semuanya dilihat dengan mata kita kan. Iya, tapi alhamdulillah bersyukur ada saya di situ. Jadi bisa lihat ada dokter di situ. Dan pertolongan Allah adalah rumah sakitnya berada di hotel yang sama. Jadi tidak terbayang kalau rumah sakitnya jauh harus dengan kendaraan lagi. Kan berapa menit itu sangat berharga. Deket ya, iya, untungnya deket ya. Sehingga setelah itu langsung di CPR. Jadi 5 menit henti nafas langsung di CPR. Ini ada videonya nih Uma nih, maaf nih lagi. Ini dalam Di CPR, keadaan ini udah lagi nggak di ada CPR, nafas. udah nggak ada nafas dan sudah hilang kesadaran. Nggak ada nafas. Iya, udah hilang kesadaran, udah udah nggak ada nafas ya Allah. Gitu. Itu Uma ada di sana nih. Oh ada, ngelihat di situ. Dan ya itu udah nggak tahu lagi. Sampai sudah menguning kulitnya katanya Uma. Akhirnya setelah itu dimasukkan ke ICU dan ketika dimasukkan ke ICU di hari pertama kan saya teringat Arafi Po Alfa, ayah kami ini meninggal 2 tahun yang lalu tidak ketahuan. Benar. Karena serangan jantung kan. Kami baru tahu 8 jam kemudian. Pada saat itu tangannya udah dingin, udah biru, udah kaku. Oh kalau ayah gitu di rumah Iya. sakit tapi dalam keadaan? Enggak, di kamar. Di Kita nggak kamar tahu. ya? Oh iya bener ayahnya ya. Iya, nah ketika Jadi ibu 8 jam kemudian setelah nggak ada beliau baru baru tahu. Ya Jadi Allah. ketika melihat ibu koma di rumah sakit di ICU dengan keadaan yang udah dingin,
dan warna kulitnya kan nggak kayak kita. Iya pasti kalau orang nggak ada napas. Itu cukup trauma, teringat kejadian papa 2 tahun yang lalu. Dokter mengatakan ini kasus yang sangat berat karena sudah berhenti nafas 5 menit, bukan suatu hal yang mudah, kata beliau. Namun kata para dokter, kami sudah memberikan yang terbaik dengan pengobatan terbaik. Rumah sakitnya itu depanan sama Ka'bah loh, depanan sama Masjidil Haram. Jadi mereka mengatakan kamu datang ke Ka'bah dan kamu banyak berdoa di Ka'bah. Apapun bisa terjadi di ICU. Ada orang yang bisa bertahan, tiba-tiba sembuh kata dokter. Ada orang yang memang nggak bertahan. Ada orang yang selamanya terus dalam kondisi yang seperti ini. Tapi juga ada banyak keajaiban kalau kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak berdoa, minta orang supaya mendoakan ibu kamu. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi berikutnya. Intinya dokter sudah merencanakan, sudah 10 hari pakai ventilator itu kan tidak baik, harus dibolongi lehernya, harus dioperasi, namanya tracheostomy. Kita sudah menandatangani untuk tracheostomy dan sudah berpikir dengan kemungkinan paling buruk, walaupun seluruh keluarga udah mengatakan Ricis, Cindy, adik-adik semuanya mengatakan kita udah ikhlas, mereka mempersiapkan diri untuk datang ke kota Mekah, takutnya nggak ketemu lagi gitu kan. Cuman saya katakan enggak, masih bisa, insya Allah ibu masih berjuang. Optimis Kak? Tapi semua orang mengatakan oke jangan memberatkan ibu. Gitu. Walaupun di satu sisi ada sikap tawakal ya, maksudnya terserah engkau ya Allah. Uma dalam hati kecil masih yakin gitu. Karena masih Uma ada di situ ya? Iya masih bisa. Karena waktu saya katakan ibu kan pengen jadi penghafal Quran. Jadi saya katakan ibu masih perlu waktu banyak untuk menghafalkan Quran. Ibu bisa kan? Jadi setiap kali saya ngomong, walaupun beliau terpejam, air matanya tuh suka keluar. Jadi kalau orang tua kita di ICU, telinganya bisa mendengar. Iya masih bisa mendengar, benar-benar. Jadi kalau itu yang menguatkan Uma bahwa enggak, ini masih ibuku bisa, masih karena bisa masih ada dengar. respon, ada air matanya. Kalau saya bicara Quran masih ada air matanya, kalau saya mengaji masih ada air matanya. Sehingga saya yakin bahwa insya Allah kalau Allah masih berikan kesempatan untuk kami bisa berbakti dengan orang tua, mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan. Ya singkatnya, ajaibnya di hari ke-10 tiba-tiba yang tadinya mau dibawa ke rumah sakit lain yang lebih lengkap untuk dioperasi, tiba-tiba dokter mengatakan nggak jadi. Tiba-tiba dokternya dilepas. Itu tiba-tiba kata dokter udah Ibu bisa kamu pulang. responnya cepat gitu. Setelah 10 hari itu responnya cepat. Dan hari ke-11 tiba-tiba lagi dokter mengatakan sudah boleh keluar dari ICU. Alhamdulillah ya Allah. Jadi ini pelajaran hidup sih buat Oki pribadi ya, bahwa kadang-kadang sesuatu yang kita rasa nggak mungkin ternyata masih ada. Kalau Allah berkehendak, kalau Allah katakan sembuh bisa sembuh insya Allah. Kalau Allah katakan sehat bisa sehat insya Allah. Tapi yang jelas yang saya lakukan adalah selain terus-menerus berdoa depan Ka'bah, saya selalu bangun jam 2 pagi dan beribadah depan Ka'bah. Langsung tuh sholat di selalu jam 2 pagi selalu kesana. jam 2 pagi sampai pagi, selalu berdoa. Setelah pagi kan jenguk ibu di ICU. Jadi sepanjang di sepertiga malam memang berdoa terus kepada Allah. Dan kan banyak jemaah haji. Biasa jemaah haji kan menegur Mbak Oki gitu kan, saya akan bilang dan mengatakan mohon doanya ya Bu. Doanya Iya biar didoain banyak orang. Doa dari mereka itu kan orang-orang Ya soleh Allah. itu. Jadi Oki pikir itu doa dari orang-orang soleh yang mendoakan ibu. Dan katanya 3 jam sebelum ibu henti nafas itu masih baik-baik aja gitu Uma ya? Masih baik-baik aja. Masih sarapan sama-sama. Tapi kemudian beliau katakan begitu, jantung ibu berdebar ya, tolong SMS dokter. Coba bayangkan pada saat itu saya mengabaikan perkataan itu. Oh iya benar. Apa kabarnya kalau saya katakan oh ya ntar. Tuh dokter nggak datang dan nggak bantu ibu, apa kabarnya? Jadi di sini saya dapat pelajaran berharga bahwa apapun yang disampaikan oleh orang tua kita, Ya, langsung kerjakan. Jangan ditunda-tunda sebelum nanti kita menyesal. Ini juga ada foto-foto ya tadi ya, kita lihat foto-fotonya ibunya Uma. Ini 3 Nah, jam nih, 3 jam sebelum nih Uma nih. Iya, ini masih sarapan bareng. Ini yang dikatakan jantungnya berdebar-debar, boleh nggak panggil dokter gitu. Jadi ibu cuma ngomong sekali. Tapi untung Uma langsung pada saat itu SMS langsung dokter. SMS dokter. Jadi jadi anak tuh kayaknya harus Ya Allah. cepat gitu ya. Kalau orang tua kita minta apa-apa harus cepat. Tapi Uma maaf, sebelumnya ibunya Uma ini pernah ada serangan jantung nggak sebelumnya? Nggak pernah. Ini berarti baru sekali. Iya. Jadi saat lagi ibadah ini Uma. Ya, alhamdulillahnya ibu sudah menyelesaikan rangkaian ibadah hajinya dengan kursi roda. Ya, pasti. Waktu dirawat di 5 hari yang pertama itu memang dengan kursi roda, alhamdulillah. Ibu sudah menyelesaikan rangkaian hajinya, makanya para keluarga besar mengatakan ibu itu sudah di tempat yang terbaik di kota Mekah, sudah dalam keadaan haji yang insya Allah mabrur. Jadi oke ikhlas kalau ada apa-apa. Gitu. Iya. Dan memang semua dokter
di Indonesia juga mengatakan memang agak berat. Jadi kamu harus menerima. Tapi ini mukjizat berarti Uma ya, bisa kembali, maksudnya dalam keadaan udah pakai ventilator, sekarang kata dokter di sana boleh kembali ke Indonesia meskipun sekarang di sini harus intensif melanjutkan pengobatan lagi. Sekarang di ICU. Uma, Di ICU. keadaannya seperti apa sekarang? Sekarang di Jakarta, nah itu ceritanya cukup panjang ya. Ketika kepulangan kami ke Indonesia, sebetulnya saya agak takut, khawatir sebagai manusia biasa. Ibu saya baru keluar dari ruang ICU. Kemudian harus dibawa pulang ke Indonesia. Iya, pasti. Sedangkan di pesawat kan lama juga. Di pesawat lama, perjalanan lama. Jadi memang tawaf lagi, doa lagi sama Allah. Itu kekuatan doa, Masya Allah. Saya minta sama Allah khusus ketika tawaf keliling Ka'bah, ketika berdoa, ya Allah mudahkan perjalanan kami pulang dari Indonesia ke kota Mekah, ya Allah. Dan Allah kabulkan lagi. Alhamdulillah. Tadinya tiket pesawat itu nggak ada, maksudnya ibu kan harus di bisnis, harus baring. Ibu tuh dadanya retak karena di CPR kan. Ya gara-gara itu kan di CPR. Memang kalau orang sudah, maksudnya maaf nih, sudah usianya lanjut, kalau di CPR itu riskan sekali karena tulangnya kan tidak sekuat kita kan. Jadi pada saat itu takdir Allah adalah saya harus di ekonomi kelas karena semuanya full. Tadinya. Tapi saya tawaf lagi, berdoa lagi sama Allah. Tiba-tiba lagi Allah kasih keajaiban, dikasih bisnis kelas sama Allah. Jadi bisa ngerawat ibu karena kan sehari 7 kali ganti pampers, harus bersihin. Ibu kalau makan oke, tiap detik oke, tiap detik oke gitu. Jadi Allah mudahkan. Waalaikumsalam. Iya. Dengar ceritanya, Masya Allah ya. Doain ya. Itu yang namanya kekuatan doa. Iya. Ini juga aku takjub gitu. Maksudnya kemarin aja nenek aku terakhir meninggal nih Uma nih. Emang ya mungkin nenekku lebih tua dari ibunya Uma. Oke, tapi kalau udah maksudnya ventilator gini kan kita harus udah tanda tangan. Uma juga pasti udah tanda tangan. Itu kita udah pada ya Allah udah pada pasrah dan ya bukannya ya semuanya pasti hidup mati kan di tangan Allah ya. Tapi kan rata-rata udah ya Allah udah 90% tuh kita kayak sudah mau. Tapi ini masih ternyata dikasih kata dokter boleh kembali. Apalagi nih pesawat itu dari Arab ke sini. Itu kan belum tentu orang dalam keadaan tidak sehat, tidak baik-baik aja itu tidak dapat izin untuk terbang. Itu hebatnya. Tapi itu ya. Tapi itu sekarang doa. kan katanya di ICU, tapi sekarang sudah mau ke rawat inap biasa, betul di Jakarta. Kami sudah pulang 5 hari ini, 5 hari Ibu masih di ICU. Setelah dari acara ini saya akan ke rumah sakit lagi, mudah-mudahan sudah bisa Salam ya untuk keluarga Kalau semua ini ya Uma ya. sampai bela-belain datang sini, makasih Uma. Ya, supaya Gak didoain, apa-apa, kita iya. didoain semuanya masyarakat Indonesia kita doain. Ibunya Uma Oki, ibunya Ricis, ibunya Kasindi. Ya. Semoga ya apapun kalau dengan kekuatan doa pasti adalah keajaiban ya. Insya Allah. Tapi yang Oki mau cerita sama teman-teman semua di sini, Masya Allah, orang-orang itu melayani jemaah haji itu dengan luar biasa loh. Ya, Jemaah haji itu kan seperti yang dimuliakan luar biasa. Kami gratis, nggak bayar sepeser pun, dan dokter-dokter perawatan di sana? Iya, nggak Iya, benar. bayar sepeser pun. Padahal itu kan kalau istilahnya kalau bayar itu sangat mahal sekali ya. Iya. Tapi para jemaah haji begitu dimuliakan, orang-orang di sana itu merasa apa ya, dirinya itu akan membantu sepenuh hatinya dengan apapun yang mereka bisa untuk jemaah haji. Jadi ketika ibu di ICU, ingat sekali, mereka itu tidak hanya sekedar memeriksa ibu, tapi banyak menasehati. Salah satunya ketika ibu lepas ventilator dan akhirnya ibu dibolehkan pulang, mereka bilang ini kejadian yang langka, jadi kamu sujud di ICU saat ini, berterima kasihlah kepada Allah, dan setelah ini kamu pergi ke Ka'bah, karena kan rumah sakitnya depan Ka'bah, depan Masjidil Haram. Kamu datang ke sana, berterima kasih kepada Allah karena semua bahagia, ibu kamu sudah mendapatkan hidupnya lagi. Ini disebut langka itu karena sudah berhenti nafas 5 menit. secara teori itu ya udah kecil secara teori sekali. kedokterannya. Iya kecil sekali kemungkinannya untuk bisa melanjutkan hidup, apalagi bisa kembali ke tanah air. Itu 5 menit itu benar hilang. Hilang. Sempet Udah kuning, udah kuning badannya. Aduh. Makanya Itu kebayang banget, aduh. ini ceritanya Uma Oki, cerita keluarga hidupnya ini Masya Allah banget, banyak yang salut. Karena aku ngeliat di Instagram, aduh aku juga salah satu yang ikut ngedoain karena ya Allah kita bilang ya ampun. Karena Bisa kan, memposisikan seperti itu bagaimana Iya. rasanya ya. Ya minta kekuatan sama Allah ya, maksudnya kan semua terjadi di depan mata Oki kan. Maksudnya semuanya Oki lihat, setiap detiknya, semuanya terlihat di mata. Jadi alhamdulillahnya ada Ka'bah di situ. Jadi setiap hari ke Ka'bah, ada kekuatan sama Allah di Ka'bah. Dan sebenarnya Oki sudah merencanakan untuk tinggal di sana. Katanya ya udah mencari Sampai tempat mau tinggal di sana? Iya. sama sekolah buat anak-anak juga. Karena dokter mengatakan kemungkinan ada 3. Pertama, kalau Allah kasih keajaiban sembuh tiba-tiba. ya, Kedua, kondisinya nggak di bisa rumah bertahan. sakit lama. Yang pertama kondisinya di rumah sakit lama berbulan-bulan. Berbulan-bulan. Yang Kedua Allah kasih kesembuhan. Mungkin ketiga nggak bisa bertahan. Jadi tentu kita harus mempersiapkan diri kan. Jadi ketika plan A, plan B, plan C dan oh ya, plannya banyak. Salah satunya adalah keliling Mekah untuk mencari tempat tinggal.
Sampai segitunya? Iya, Iyalah, kan pasti. berpikir kalau berbulan-bulan Iya, iya. nggak mungkin Oki tinggalin ibu Oki sendiri di Iya, rumah iya. sakit. Dan Oki bawa anak, jadi Oki cari sekolah untuk Mariam. Udah itu udah beres sebetulnya hal-hal seperti itu. So, Tapi ya tiba-tiba Allah berikan keajaiban, tiba-tiba dokter telepon, ibu kamu sudah bisa pulang. Itu antara bahagia dan takut, karena kan Oki merawat istilahnya, Iya. Oki bukan dokter, bukan perawat Iya, apa iya, gitu. iya, Tapi Allah kasih kemudahan untuk bisa, kadang-kadang kita dalam keadaan terpaksa jadi bisa semuanya. Ya, ya, ya. Dan Allah tuh mah besar Iya. ya. Gimana Allah aja istilahnya. tapi ini juga mungkin Allah mudahkan. ada hikmahnya yang Uma yang bisa sampaikan nih sedikit buat semuanya, bahwa seorang anak nih apapun kan mengurus orang tua ya. Kayak kemarin Uma gitu. Pahalanya besar. Pahalanya besar. Amin, ya Tantangannya Allah. besar. Godaannya juga sebetulnya besar pasti ya. Godaannya lebih ke sabar sih, A. Untuk menangani orang sakit kan perlu kesabaran. Bener-bener. Ketenangan juga, nggak boleh panik juga. Ya, dan telaten yang rawat, ganti pampersnya, Iya, bersihin iya, 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 iya. BAB dan sebagainya kan. Uma, di rumah juga pasti banyak sekali seperti Uma harus menghadapi orang tua yang sedang sakit. Iya. Pilihan hidup itu banyak, tapi memilih untuk merawat orang tua. Kasih semangat Uma, hikmah apa Ya yang bisa Allah, sebenarnya cerita-cerita ini masih agak berat ya karena semuanya masih terbayang. Tapi untuk teman-teman semua, orang tua itu kan punya batas waktu. Mereka nggak selamanya juga bersama dengan kita. Mungkin orang tuamu hanya sekian tahun lagi bersama dengan dirimu. Jadi gunakan dengan semaksimal yang kau bisa. Jangan pernah menunda-nunda apapun yang mereka minta sebelum engkau menyesal. Jangan pernah meremehkan perkataan apapun dari orang tuamu ketika beliau meminta sesuatu sebelum engkau menyesal. Dan mungkin ada kalanya engkau capek, ada kalanya engkau rasa nggak punya kebebasan lagi karena sibuk mengurusi orang tuamu. Tapi itu kebahagiaan terbesar yang membuat engkau akhirnya merasa puas karena sudah penuh berbakti kepada orang tuamu suatu hari nanti. Teman-teman, Rasul ingatkan, untuk menjenguk orang yang sakit saja itu ada 70.000 malaikat yang senantiasa mendoakan dan juga meminta Allah mengampuni kita. Apalagi kita yang merawat orang yang sakit, apalagi ibu kita atau ayah kita. Mumpung orang tuamu masih ada, masih diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk engkau bisa berbakti kepadanya, maka berbakti penuh kepadanya semampu yang engkau bisa. Orang tuamu nggak butuh uangmu yang terlalu banyak itu kok. Orang tuamu itu butuh waktu dari dirimu. Orang tuamu itu butuh perhatian dari dirimu. Dia itu perlu pelukan dari dirimu. Dia itu perlu cium dari dirimu. Dia perlu kasih sayang dari dirimu. Kadang-kadang kita lupa itu. Jadi mudah-mudahan untuk semua anak yang orang tuanya masih ada, engkau manfaatkan dengan semaksimal mungkin apapun yang engkau bisa. Engkau sukses seperti ini karena orang tuamu, maka pada saat orang tuamu membutuhkan dirimu, ada untuknya. Jangan kau sibuk dengan yang lain-lain, ada untuknya. Maka ini nasihat untuk diri saya sendiri bahwa pada akhirnya saya harus mengkosongkan semua kegiatan untuk ibu yang tinggal semata wayang ini. Gak mau kejadian kayak papa yang kemarin yang tiba-tiba mendadak meninggal. Jadi sekarang concern betul dengan kesehatan orang tuamu, ajak orang tuamu untuk medical check up, temani orang tuamu ke rumah sakit. Jangan biarkan dia sendiri, perhatikan obat-obatnya, perhatikan vitaminnya, ajak dia untuk tertawa, ajak dia bercengkrama. Kadang-kadang orang tuamu rindu kepadamu, untuk engkau bisa banyak bercerita dengannya. Jadi mungkin kayak gitu, mudah-mudahan apapun yang saya atau kita semua lakukan dinilai oleh Allah sebagai wujud bakti kepada kedua orang tua. Lakukan sebelum kau menyesal suatu hari nanti. Mungkin gitu sih pesan. Aduh, Masya Allah. Kita doain ya sama-sama ya. Karena Semuanya. kita sama-sama sudah kehilangan salah satu orang tua kita. Jadi berasa juga gitu. Karena kalau orang tua kan tinggal satu tuh, aduh ya Allah gitu. Ya bapak. Ya, tinggal ibu semua kita. Ya sama-sama ya buat semuanya lagi nonton, kita doain orang tuanya Uma Oki, orang tua kita semua. Selagi orang tua kita masih ada, ayo kita sama-sama doakan. Amin, ya. Kita sayangin mereka, dan yang kalau orang tuanya memang yang sudah nggak ada juga, kita terus doa karena buat menerangkan di sana. Ya, dan memang hidup itu pasti ada cobaan dan Allah tidak akan memberikan cobaan melampaui kemampuan kita. Kita harus yakin seperti itu ya. Ya. Nah, Dan cobaan habis itu itu bisa berbagai macam. Nah, Siapa ini ya? Masya Allah. ini sih yang kemarin viral aku Ini. lihat. Ica ya. Ica. Ica, apa kabar Kabar, Ica? Ica
Ica naik sepeda. Oh, Ica. Ini Ica, sepeda yang Ica bawa kemana-mana itu pakai ini. Pakai ini sih. Assalamualaikum. Hebat. Habis ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Ica. Ini eksklusif banget. Apalagi kita bisa bahas soal buku Ica, gadis spesial dengan cerebral palsy yang menginspirasi. Ini patut diacungkan jempol. Jangan kemana-mana, tetap di sini di FYP. Korea Pagi. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah penuh tanah. Ibuku sayang. Dan Icanya sudah ada di sini. Ica makasih lo ada di sini ya. Ini Ica nih. Ini bukunya Ica ya? Iya. Say hello to my world. Jadi Itu di belakangnya ada tulisan, aku hanya ingin menceritakan tentang riwayat hidupku. Aku rasa ini perlu diceritakan supaya jadi pelajaran buat kita semua dan hargai perubahan dan kemajuan sekecil apapun. Ya, Masya Karena Allah. kalau kita syukurin akan nikmat dan bahagianya terasa merasuk ke dalam hati. Ya. Walaupun aku hanya dengar cerita dari orang tuaku sendiri, tapi aku bisa membayangkan gimana saya di posisi orang tua saya pada saat itu. Dan itu diceritakan di buku itu juga. Iya. Jadi cerebral palsy itu, rakyatnya itu adalah lumpuh otak ya istilahnya ya. Istilah umumnya. Gini Kak, Coba ceritakan. nggak suka dibilang lumpuh otak. Gak suka ternyata justru. Saya pasti itu ada ya gangguan motorik Gangguan motorik. yang disebabkan oleh kerusakan otak Gangguan motorik. sehingga motoriknya Tidak. Terbatas. Jadi kalau disebut lumpuh otak itu otaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi justru istilah Gangguan cerebral palsy motorik. itu ada gangguan motorik jadi Iya. tidak bisa maksimal. Jadi apa yang diperintahkan otak untuk digerakkan aja itu harus fokus sekali ya. Iya, Ya karena saya tuh kan ngobrol sama Naja yang hafal 30 juz, kamu kan kenal juga ya. aku nonton Oh, Terus itu katanya satu komunitas sama kamu juga. satu komunitas. Iya iya. Kamu yang bikin itu komunitas cerebral palsy itu. Bukan, sebenarnya ada komunitas namanya Rumah Saya Baik Basi. Ya. Itu khusus para orang tua atau sesama saya Baik Basi. Ah. Nah, kalau komunitas aku yang buat itu untuk mengedukasi masyarakat supaya tahu apa itu saya bermain. Makanya seperti tadi istilah lumpuh otak diluruskan seperti Iya, itu. iya. Dan cerebral palsy itu ternyata bisa berkegiatan seperti yang lain ya. Bisa. Ini naik sepeda. turun tangga, Pi, mereka tuh ya. Turun tangga, naik untuk berdiri sepeda. saja itu udah sulit, melangkah aja sulit, makan aja sulit, betul ya? Makan kamu udah bisa belum Betul, sendiri? udah bisa tapi acak-acak. Teman-teman saya Bapak itu rata-rata ceria orangnya. Iya. Kamu katanya dulu SMP pernah nggak lulus gara-gara jawaban ujiannya 0. Iya, Karena tulisannya nggak bisa kebaca. jadi dianggap 0, dianggap nggak jawab. Nah, terus guru kelasnya keluarin aku Ya Allah. Emang kamu dulu sekolahnya sekolah umum. umum. Terus tapi sekarang katanya udah kuliah. Iya. Masya Ya. Allah. Terus gimana ngejalanin kuliahnya? Pakai apa namanya? Teacher shadow atau apa istilahnya? Shadow teacher. Shadow teacher. Shadow teacher. Pendamping. Pendamping di kampus. Di kampus. Oh gitu. Tapi tadi kan cerita katanya pernah ada yang bully kamu, ibu-ibu di KRL. Seperti itu ngomong, ini kayaknya dulu pas di hamil sama ibunya, kayaknya itu ya digugurin gitu. Iya. Kamu cek aja udah. Nah kalau hari-hari lain pernah ada pengalaman lain nggak, bisa di kampus atau di sekolah dulu? Paling waktu kecil sih Kak, aku pernah nangis karena
aku gak mau temenan sama orang yang cacat seperti Kata siapa itu? kamu. Kata anak. Teman Saat itu kamu masih kecil jadi masih nangis. nangis nih aku kenapa akhirnya cari tahu saya berbaik itu apa selama ini aku hanya menjalankan terapi dari bayi sampai dewasa. Ya. Tapi ketika umur 13 tahun, aku baru menemukan aku ini kenapa ada apa sih di tubuh. Jadi kamu mencari tahu sendiri tentang ini apa, ini kenapa gitu. Iya. 13 tahun baru tahu. Dan ini Cari di Google. cari di Jadi di Google Google, sendiri. Masya Allah. Katanya kamu sekarang tuh di Jakarta tinggal sendirian. Orang Iya. orang tua di mana? Orang tua sibuk kerja. Aku orangnya tuh keras kepala. Jadi maunya supaya aku berkembang. Buktinya aku Bisa ya? sekarang berkembang. Tapi kamu nggak takut atau orang tua kamu nggak khawatir? Khawatir diteleponin terus. Diteleponin terus? Awal-awal, tapi aku bilang ngapain teleponin Ya kayak anak Allah. kecil. Sekarang emang usianya berapa sekarang? 25. 25. Nah, kamu kalau komunikasi lewat telepon bisa. Bisa. Kalau katanya ngechat juga bisa. Bisa. Coba situ ada HP coba. Nggak ada HP, HP-nya dibawa nggak? Di kantong, di kantong. Nih ada handphonenya tuh. Nih di kantong. Ah. Nah, coba ini komunikasi sama nih. Bisa sayang? Bisa saya. Ada nomor telepon kamu. Coba kita komunikasi ya. Oke. Mau dibantu? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Betul. Tuh, Ustazah Oki tahu. Tanya dulu karena Iya. kadang-kadang enggak saya bisa seperti itu ya. Coba ngetiknya gimana sih? Emang bisa nih. Mau ngelihat ngetiknya. Ya. Ica, nih aku tulis Ica, coba. Jadi mereka tuh saya ngobrol sama Naja untuk bisa berdiri Pakai saja. terapi-terapi. Iya betul. Iya. Makan aja jadi otak kan kalau kita tuh kayak gini tuh otak langsung menyuruh tangan kita, kaki kita otomatis. bener. Mereka tuh fokus gini, angkat kayak gitu. Oh gitu, Jadi kayak untuk berusaha. bisa berbicara seperti ini, pakai sepeda, Wah, hebat berjalan. Keren. Ih, langsung dijawab. Terus jawab beneran. Coba. Lagi apa? Aku bilang gitu ya, lagi apa? Coba kamu jawab gimana? Tapi hebat ya bisa ketik, naik sepeda. Iya, bisa ngetik. Masya Allah. Ini ininya gelap nih. Tuh langsung bisa dijawab tuh. Lagi syuting katanya. Oh dibalas ya? Dibalas, ini lagi balas. Keren banget Ica. Ica, tapi yang ngajarin kamu nih, yang ngajarin kamu naik sepeda, yang ngajarin kamu ngetik ini siapa sih yang ngajarin? Aku orangnya nekat. Oh, Nekat. pengen belajar. Jadi kamu sendiri belajar semua sendiri. Belajar sendiri. Masya Oke. Allah. Hebat banget. Tapi kamu kan tinggal sendiri, nggak ada yang jahatin kamu. Enggak. Hebat ya? Masih terapi nggak sih sayang sampai hari ini? Aku bayar terapi 2017. Oh, berhenti selesai. terapi. Karena aku udah bosen. Oh, udah bosan terapi. Dari bayi sampai umur 17 terapi. Terus, emang kalau terapi itu ngapain aja? Bisa tanding film. Jadi aku diikat-ikat pakai balon. Terus dilakban. Dilakban. Dulu begini. Kiri, paksa gitu ya. Seminggu berapa kali? Atau sebulan berapa kali? Setiap hari. Setiap hari. hari. Gimana nggak Jangan bosen bosen. kamu? Tapi efeknya sekarang kan
hasil dari terapi terus-terusan itu seperti ini ya. Alhamdulillah. Iya. Iya. Bicaranya pun Bagus, bisa dimengerti dan bisa Iya. mengerti orang. Yang paling hebat lagi bisa nyanyi. Wow. Nyanyi tutur batin kesukaannya Ica. Karena dia juga ngefans sama Tulus, bener Oh, nggak? Tulus si Yura Yunita. Yura Yunita itu bukan Tulus. Orang Tulus juga iya. Tapi juga iya, dia juga Iya, ngefans ini sama lagu. Tulus. Tutur batin kan Yura Yunita. Iya. Tulus juga kamu suka juga kan? Tulus yang mana lagunya? Itu hati-hati di jalan. Hati-hati di itu jalan. beda. Itu beda. Oh, beda ya? Kita Manusia kuat ya, suka ya. Kamu mau nyanyi lagu yang Tulus atau Yura Yunita? Tulus aja yang gampang. Tutur batin. Tutur Tutur batin. batin. Coba. Tutur batin. Bisa nggak, Pak? Saya Kamu sih, mau nyanyi? Tiren, tolong di backup Tiren. Coba. Tak akan salah. Coba. Tutur batinku Tak akan saya akan pergi. Ku tak rasakan, namun percayalah sejauh mana ku mencari, takkan kau temukan rasa baik ini. Kamu ada orang deket gak sih sebetulnya? Nggak ada. Ini lagunya buat siapa ini? Mimpiku tuh kuat, kejar mimpi dulu. Kejar mimpi dulu. Kejar mimpi Emang mimpi apa yang belum terwujud sekarang? Mengedukasi masyarakat lebih luas. Kedepannya insya Allah kalau aku udah sukses membuat kayak rumah singgah untuk anak saya berprestasi. Iya. Karena di lingkungan tidak ada banyak juga yang tidak seberuntung kamu ya. Iya. Banyak yang dihinakan, bahkan disembunyikan oleh keluarganya. Banyak Iya betul. banget. Sebenarnya kamu tampil dan seperti ini, viral seperti ini justru bagus ya. Jadi banyak orang yang tahu apa itu serebral palsi, bagaimana harus menanganinya gitu ya. Sebenarnya aku nggak ingin VIK, tapi aku ingin menyuarakan saya berprestasi itu apa, supaya maaf ya ibu-ibu supaya gak kolot. Nah, jadi akhirnya sekarang disyukuri dengan viral, akhirnya informasinya lebih tersebar lebih luas ya, supaya ibu nggak kolot. Kalau yang ini juga ada, ya udah disyukuri, dirawat ya. Hari ini benar-benar kita senang banget kedatangan Ustazah Oki, terus juga ketemu Ica yang anak yang kuat, yang hebat. Dan abis ini akan ada sosok ibu dan anaknya juga yang kuat banget. Akan ada Jessica Iskandar dan juga El Bara. Kita Oke, kita ya. ngobrol ya. Sesaat lagi tetap di FYP. FYP, for your mind. pagi. Aku tak sempurna